Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Ku. Hari ini kita sedang ada camping di Lembah Pasir Sumbul, dan ini di pintu 2 ya, bukan yang di pintu 4. Nah, sekaligus di kesempatan kali ini saya akan review sebuah camping gear yang dapat digunakan untuk peralatan kita selama camping. Bisa digunakan untuk mencangkul, mensekop, dan ini multifungsi. Ini barangnya rekan-rekan ya. Ini saya beli di toko online dan saya milih yang tidak bermerek atau OEM karena harganya lebih murah, sekitar separuh ya. Kalau kita beli yang bermerek itu harganya lumayan tinggi ya, masih di atas 300.000. Kalau ini hanya di bawah 200.000, yaitu sekitar 190.000. Oke rekan-rekan ya, langsung kita unboxing dan nanti kita akan langsung coba ya seberapa multifungsi dari alat ini. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, kemasan dari multifunction shovel atau sekop multifungsi. Jadi ini dapat digunakan untuk peralatan outdoor ya. Nggak ada mereknya rekan-rekan ya. Ini dapat digunakan untuk overlander, kemudian bersepeda, camping, outdoor, memancing, dan api unggun ya. Nah, ini fungsi-fungsi di dalamnya juga di sini ada beberapa ya, dapat kita gunakan. Oke, langsung saja kita buka rekan-rekan ya. Nah, ini disertakan buku panduan ya sepertinya ya. Nah, bentuknya seperti ini rekan-rekan ya. Jadi dia bisa disambung-sambung, modelnya seperti ini. Ini cara untuk penggunaannya, cara untuk mengganti dari mode sekop ke mode cangkulnya, dan ada pisaunya juga. Yuk kita langsung buka saja. Nah, ini ada dua bagian ya rekan-rekan ya. Kalau kita beli ini ada dua tas seperti ini, dua kantong. Kita langsung pindahkan dulu ini. Nah, ini kantong yang pertama kita buka ya. Untuk kantongnya ini bahannya kain kanvas tapi tidak terlalu tebal, tapi ini juga lumayan oke lah ya. Di sini ada untuk velcro-nya, untuk penguncinya. Kalau kita buka, nah seperti ini rekan-rekan ya. Kalau kita lihat dari bahannya ini bagus rekan-rekan ya. Menurut saya sih ini kualitasnya bagus dari bahannya, tebal. Ini kalau kita lihat ketebalannya, saya nggak bawa untuk alatnya ya, pengukurnya, tapi kalau kita kira-kira ini sekitar di atas 2 mm ya untuk tebal dari platnya. Nah, di sini untuk bahan platnya ini besi, kemudian kalau yang gagangnya ini kita lihat ini aluminium ya, dan aluminium ini juga tebal rekan-rekan ya, bukan aluminium yang tipis nih. Ini tebal ya untuk pipanya, dan di bagian dalamnya ada ulirnya. Kemudian di sini ada teksturnya ya. Jadi saat kita pegang seperti ini tidak licin. Ini teksturnya lumayan nyaman di tangan. Kemudian di sini ada penguncinya. Nih, penguncinya. Dan ini posisinya dapat kita lipat seperti ini. Kemudian kita luruskan seperti ini jadi model cangkul ya. Nah, ini dapat kita kencangkan seperti ini jadi cangkul. Kemudian kalau kita kendorkan lagi, jadi ini ulirnya kebalik ya rekan-rekan ya, putar kiri. Jadi untuk mengencangkan diputar ke kiri. Nah, ini untuk dari cangkul kan seperti ini, ke mode sekop tinggal kita luruskan, kemudian kita kencangkan. Nah, ini jangan lupa ke arah kiri ya. Oke, seperti ini rekan-rekan ya kalau kita rubah jadi fungsi sekop. Tapi ini fungsi sekopnya nggak lurus ya, jadi bagus. Jadi ini antara bagian depan, dan untuk gagangnya ini dia tidak lurus tapi agak miring. Jadi untuk posisi penyekopannya nanti bisa enak ya, bisa nyaman, pas. Kalau lurus malah nggak bagus. Jadi untuk mencongkel nanti akan mentok ya, jadi ini sudah oke ya rekan-rekan ya, tidak lurus. Kemudian yang di kantong kedua ini kita lihat aja ada apa aja. Oh, ini ada sambungan untuk gagang sekopnya. Kemudian ini ada sambungan lagi. Jadi totalnya nanti sambungannya ada 2. Jadi totalnya ada 3. Kemudian kalau boot quality-nya di sini sama ya dengan yang pertama tadi. Ini bahannya aluminium, finishingnya rapi, bagus. Kemudian di sini ada teksturnya juga untuk pegangan supaya tidak licin. Ya, di sini ada 1. Kemudian di sini ada yang bagian pangkalnya ya, sambungan bagian pangkalnya. Nah, ini boot quality-nya sama ya, bahannya aluminium. Kemudian di bagian ujungnya kalau kita lihat, nah di sini ini ada fungsi untuk pemecah kaca atau pemukul ya. Dapat kita fungsikan sebagai pemecah kaca kendaraan kalau pas lagi emergency. Nah, ini bisa digunakan untuk memecahkan kaca.
tapi hanya untuk emergensi saja ya rekan-rekan ya, bukan untuk kejahatan. Ini dapat kita lepas, dan di bagian dalamnya di sini adalah pematik api ya, jadi ini kita gunakan sebagai korek ya. Kemudian disertakan lagi juga ini untuk pisau. Nah ini pisau ini dapat kita pasang juga di bagian sini ya rekan-rekan ya. Nah di bagian gagangnya ini, jadi nanti sebagai tombak ya. Ini dapat kita pasang seperti ini. Nih jadi tombak. Nanti kita sambung dengan yang ini, tambah panjang jadi tombak ya. Ya seperti itu rekan-rekan ya. Ini untuk peralatan outdoor saja ya, bukan untuk kejahatan. Kemudian untuk pisaunya kualitasnya sih menurut saya sih biasa saja ya. Untuk ketajamannya nanti kita coba. Nah ini ada fungsinya gergaji. Kemudian di sini ada fungsi membuka tutup botol yang lama ya, botol kaca itu. Nah ini ada fungsi pembuka dari tutup botol. Nah, seperti itu rekan-rekan ya kelengkapannya. Oke, sekarang kita bahas tadi yang untuk cangkulnya ya. Di cangkul ini ada beberapa fungsi juga ya. Di sini yang pertama di sini untuk mata ujung dari cangkul dan sekopnya ini untuk membelah tanah seperti ini. Kemudian di bagian tepinya di sini ada fungsi pisaunya. Di sini ada fungsi pisaunya juga, atau bisa juga kita gunakan sebagai kampak atau kapak ya. Nah di sini. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada fungsi untuk membuka baut atau mur. Ini ada 3 ukuran ya, seperti ini. Kemudian di bagian samping di sini ada fungsi gergaji. Jadi ini dapat kita gunakan untuk menggergaji kayu ya. Kalau pas di hutan gitu, kita mau motong kayu pakai ini ya. Untuk memotong ranting atau dahan kita pakai ini. Kemudian ada fungsi satu lagi, ini untuk memotong tali. Ini untuk gunakan untuk memotong tali karena di sini posisinya tajam ya rekan-rekan ya. Nah ini dapat kita gunakan untuk memotong tali dengan mudah. Nah ini kita pasang kembali ya untuk bagian pangkalnya. Jadi ini tinggal kita sambung seperti ini. Jadi panjang. Nah ini jadi satu panjang. Kemudian ini untuk cangkulnya kita masukkan di sini. Nah jadi pisaunya juga nggak kelihatan rekan-rekan ya. Nih. Sekarang kita langsung coba untuk cangkulnya ya. Kita coba untuk mencangkul tanah. Kita posisikan dulu posisinya. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita coba untuk cangkulnya ini. Ternyata enak banget rekan-rekan ya. Mantap banget untuk nyangkul pakai tangan satu gini juga enak banget. Tapi tergantung tanahnya juga ya. Kalau ini kan tanahnya tanah gembur ya, jadi pas banget. Ini rekan-rekan ya, mantap banget ini untuk bikin jalur air kalau pas camping. Ini juga pas banget. Nah ini untuk membawa tanah juga cukup lumayan banyak ya. Dan ini juga kuat. Menurut saya sih kuat ya. Oke sekarang kita coba untuk merubah fungsinya sebagai skop ya. Kita tinggal putar seperti ini. Oke sudah menjadi skop. Dan ini panjangnya sekitar 1000 cm. Menurut saya sih pas ya di tangan ya. Jadi gini kan. Oke kita coba. Dan ini engselnya ini cukup kuat ya rekan-rekan ya, untuk nahan dari tanah yang kita bawa. Jadi ini tidak nekuk. Menurut saya sih bagus ini rekan-rekan ya, untuk kualitasnya, kekuatannya ini mantap. Sekarang ini ada kayu kita gunakan untuk fungsi gergajinya ya. Nah ini sekarang kita coba untuk fungsi peluit rekan-rekan ya. Sekeras apa coba. Dan juga ternyata rekan-rekan ya, untuk suaranya itu melengking. Sekarang kita coba untuk pisaunya ini tajam enggak ya. Oh ternyata oke rekan-rekan ya. Nah
Ini pisaunya kita coba, lumayan tajam kan ya, tuh. Oke, dan ini fungsi gergajinya kita coba untuk dahan yang kecil ini aja ya. Tajam rekan-rekan ya gergajinya. Oke rekan-rekan, itu kita sudah coba ya beberapa fungsinya. Menurut saya sih ini multifungsi banget. Jadi kita bawa satu alat, dan ini kalau kita bongkar bisa dilipat dengan ringkas banget, tidak memakan tempat waktu kita bawa. Jadi menurut saya sangat bermanfaat, dan untuk fungsi-fungsinya juga tadi bekerja dengan baik. Secara build quality ini bagus rekan-rekan ya. Saya suka dari ini kokoh banget karena bahannya juga aluminium yang tebal. Oke, seperti itu rekan-rekan ya. Dan yang lebih karena harganya, walaupun ini OEM atau tanpa merek, ini menurut saya sih tidak kalah dengan yang bermerek ya rekan-rekan ya. Bahannya juga tebal, kualitasnya bagus. Oke, nanti akan saya bawa camping terus rekan-rekan ya. Kalau bikin jalur air, bikin ada tempat yang tidak rata, kita pakai ini, beres. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi buat rekan-rekan sekalian yang suka hobi outdoor dan camping. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TCC Garasiku. Tetap semangat.